Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Anggraini dengan nomor MPM 23701124755P. Saya akan mempresentasikan tugas aplikasi data mining saya yang berjudul Prediksi Kelulusan Mahasiswa menggunakan metode klasifikasi Decision Tree, Naive Bayes, dan KNN pada Rapid Miner. Latar belakang permasalahan yang ada yaitu tingkat kelulusan mahasiswa menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan. Dengan memanfaatkan data akademik dan non-akademik, kita dapat melakukan prediksi kelulusan menggunakan teknik data mining. Dalam penelitian ini, saya menggunakan Rapid Miner sebagai alat bantu karena antarmukanya yang ramah pengguna dan mendukung berbagai algoritma klasifikasi. Rumusan masalah yang ada yaitu yang pertama, bagaimana memanfaatkan klasifikasi untuk memprediksi kelulusan. Yang kedua, atribut apa saja yang mempengaruhi kelulusan. Yang ketiga, model klasifikasi mana yang paling baik dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa. Tujuan penelitian yaitu yang pertama membangun model klasifikasi prediksi kelulusan. Yang kedua mengidentifikasi atribut penting dalam kelulusan. Dan yang ketiga mengevaluasi performa model klasifikasi yang diterapkan menggunakan Rapid Miner. Landasan teori, data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Teknik klasifikasi yang akan dipakai yaitu yang pertama decision tree, bekerja dengan membagi data berdasarkan aturan tertentu hingga membentuk pohon keputusan. Yang kedua, naive Bayes, yaitu menggunakan prinsip probabilitas dan asumsi independensi antar fitur. KNN yaitu mengklasifikasi data berdasarkan kedekatan jarak dengan data yang sudah diketahui kelasnya. Metode yang dipakai yaitu metode CRISP-DM. Ada 6 langkah, yaitu yang pertama business understanding, yaitu berfokus pada prediksi kelulusan mahasiswa. Yang kedua data understanding, yaitu data terdiri dari 100 mahasiswa dengan atribut NIK, PK, jumlah SKS, masa studi, kehadiran, organisasi, beasiswa, dan status kelulusan. Yang ketiga yaitu data preparation, yaitu yang terdiri dari cleaning, transformasi, dan encoding. Yang keempat, modeling, yaitu menggunakan klasifikasi yang tadi, decision tree, naive Bayes, dan KNN. Yang kelima, evaluation, yaitu menghitung hasil evaluasi performance masing-masing klasifikasi menggunakan akurasi, precision, recall, IUC, F1 score, dan confusion metric. Yang terakhir yaitu deployment, hasil yang bisa diambil sesuai dengan analisis yang ada. Tools yang digunakan yaitu Microsoft Excel dan Rapid Miner. Selanjutnya saya akan masuk ke aplikasi Rapid Miner untuk menjelaskan teknik klasifikasi yang akan dipakai. Yang pertama yaitu decision tree. Di sini ada retrieve dataset baru. Dataset yang digunakan yaitu dataset mahasiswa yang terdiri dari 100 dataset. Selanjutnya yaitu operator replace missing value digunakan untuk membersihkan data yang kosong. Selanjutnya operator nominal to numerical. Selanjutnya adalah split data digunakan untuk membagi data yaitu 70% untuk training dan 30% untuk testing. Selanjutnya yaitu operator utamanya yaitu decision tree dengan kriterianya information gain. Lalu untuk menghitung evaluasinya digunakan operator apply model dan performance. Selanjutnya akan dijalankan. Berikut ini adalah hasil dari decision tree. Gambar decision tree-nya seperti ini dengan deskripsinya. Jika IPK lebih dari 2,5 maka lulus. Lulus 50, tidak lulus 0. Tapi jika IPK kurang dari 2,5 maka tidak lulus. Lulus 0, tidak lulus 20. Selanjutnya adalah untuk melihat hasil evaluasinya. Yang pertama adalah akurasi. Hasil akurasi dari decision tree yaitu 100%. Untuk IUC 0,5,
precision 100%, recall 100%, F-measure 100%. Untuk confusion metric, false positif 0, false negatif 0, true positif 21, dan true negatif 9. Selanjutnya adalah teknik klasifikasi Naive Bayes. Untuk dataset yang digunakan adalah dataset sama, yaitu prediksi kelulusan mahasiswa dengan dataset 100 mahasiswa. Selanjutnya dilakukan pembersihan data kosong, lalu mengubah nominal to numerical, lalu dilakukan split data, 70% training dan 30% testing. Selanjutnya adalah operator Naive Bayes. Lalu untuk menghitung evaluasi dilakukan penambahan operator apply model dan performance. Selanjutnya dijalankan hasil dari Naive Bayes yaitu kelas lulus 0,714 dengan 9 distribution, kelas tidak lulus 0,286 9 distribution. Untuk plot view-nya gambarnya seperti ini dan distribusi tabelnya seperti ini. Untuk performa hasil evaluasinya dapat dilihat di sini akurasinya 93,33%, IUC 0,963, precision 95,24%, recall 95,24%, F-measure 95,24%, dan confusion metric untuk false positif 1, false negatif 1, true positif 20, dan true negatif 8. Yang terakhir yaitu teknik klasifikasi KNN. Untuk operatornya masih sama, datasetnya adalah dataset mahasiswa. Selanjutnya adalah membersihkan data yang kosong, lalu mengubah nominal to numerical, lalu split data, data training 70, data testing 30, lalu operator KNN. Di sini K-nya dibuat 5 dengan measure tipenya mix measure. Selanjutnya untuk menghitung hasil evaluasi ditambahkan apply model dan performance. Selanjutnya bisa dijalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Model konten 70 example with 9 dimension of the following class. Lulus tidak lulus. Untuk performance-nya, hasil evaluasinya yaitu akurasi 66,60%, IUC 0,672, precision 68,97%, recall 95,24%, F-measure 80%, dan confusion metric false positif 9, false negatif 1, true positif 20, true negatif 0. Selanjutnya akan kembali ke presentasi. Hasil dari rapid minor didapatkan seperti tabel berikut ini. Decision tree memiliki akurasi sempurna 100%, namun nilai IUC-nya 0,500. Sedangkan untuk Naive Bayes memiliki akurasi 93,3% dan IUC 0,963. Naive Bayes menunjukkan keseimbangan kinerja terbaik. Sedangkan untuk KNN memiliki akurasi paling rendah yaitu 66,67% dan IUC 0,672. Ini menunjukkan kinerja kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun decision tree mencatat akurasi tinggi, namun rendahnya nilai IUC mengindikasikan overfitting dan kemampuan kinerja kelas yang lemah. Sebaliknya, Naive Bayes menunjukkan performa yang stabil dan seimbang di seluruh metrik evaluasi menjadikan pilihan yang terbaik. Sementara itu, KNN menghasilkan banyak kesalahan dalam prediksi, terutama pada mahasiswa yang tidak lulus. Jadi, teknik klasifikasi yang paling baik digunakan untuk memprediksikan kelulusan mahasiswa yaitu Naive Bayes karena menunjukkan performa yang stabil dan seimbang. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.